yang memang sudah dinyatakan lulus tes integrity tadi itu supaya bisa ditempatkan. Yang sudah dinyatakan lulus P3K misalnya, udah kita tempatkan. Kalau perlu pemerintah ini kita dorong supaya menunda beberapa agenda-agenda lain, lebih memberikan prioritas kepada persoalan GTK HNK ini. Setuju Pak. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel operator sekolah dasar. Langsung saja kita simak bersama. Hari ini sudah beberapa kali kita hearing dengan DPD RI sehingga menghasilkan pansus DPD RI. Hari ini saya memiliki satu tuntutan khusus atau permintaan khusus kepada pansus agar hasil yang diperjuangkan oleh pansus itu kelihatan. Saya meminta kepada pansus, kalau bisa, pansus DPD RI fokus di satu perjuangan, yaitu guru agama. Karena untuk guru umum itu sudah diperjuangkan oleh Komisi 10 atau Panja Komisi 10. Sementara guru agama, yaitu guru agama terutama pendidikan agama Islam di sekolah umum, itu tidak ada lembaga khusus yang perjuangkan ini. Sehingga formasi guru agama secara nasional hanya dapat 27.000. Sementara Komisi 8 MPR RI itu fokus di madrasah. Yang jelas, permasalahan di guru agama sama dengan permasalahan di guru umum. Cuman saya lebih meminta kepada pansus menitik beratkan fokus di guru agama, agar hasil riset yang dicapai oleh pansus nanti lebih kelihatan. Karena apa? Karena selama ini kami agak rancu gitu. Menyampaikan ke Komisi 10 juga sama dengan ke pansus DPD RI. Tapi jika dipisahkan pansus, apalagi pansus saya lihat lebih banyak ustadznya daripada di Komisi 10. Apa yang pansus fokuskan di pendidikan agama. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah, pertama, saya meminta pansus memanggil Direktur Pendidikan Agama Islam ke Benak. Ini penting. Untuk menanyakan atau meminta tanggung jawabnya, kenapa formasi guru agama tidak merata seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Sukabumi itu formasi guru agama 0. Sementara Cilacap formasi guru agama itu 600 lebih. Sementara di mana tadi? Di mana yang 600 lebih? Cilacap, Pak. Cilacap. Cilacap. Ya. Nah, ini dulu pada saat pengajuan formasi, saya sering tanya ke dinas, apakah kalian mengajukan nggak formasi ini? Mereka mengatakan tidak. Saya datang ke Kemenang pada saat masih nggak boleh duduk situ, ngawur aja. Pengajuan.
Dan saat itu saya nggak ketemu dengan direktur PAI, tapi ketemu dengan direktur madrasah. Dan beliau termasuk dengan panitia Wah, ini kelihatannya ada gangguan, tidak kedengaran Pak Nasrullah. Khusus madrasah. Direktur PAI menyampaikan bahwa masih diajukan oleh direktur Arabaya. Halo? Halo? Iya, sudah Gimana, kedengaran. Pak? Sudah kedengaran, Pak? Diulangi tadi, tidak kedengaran yang tadi. Pada saat saya hearing dengan Kemenak Pusat beberapa bulan yang lalu, pada saat awal pengajuan formasi 27.000 formasi, saat itu kami diterima oleh direktur PAI madrasah, direktur madrasah, dan beliau menyampaikan bahwa formasi untuk PAI itu lebih kurang 27.000 secara nasional. Artinya ini formasi ini diajukan oleh direktur PAI Kemenak Pusat. Makanya saya minta kepada Pansus untuk memanggil direktur, menanyakan kenapa ada daerah yang kosong, kenapa ada daerah yang banyak, jangan-jangan beliau berpolitik. Ini perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Kemudian, jika Pansus fokus di guru agama, maka untuk tahun 2022 akan dibuka banyak formasi untuk guru agama, maka Pansus ini bisa mengawal. Jadi sekarang membantu mengawal. Karena Pansus bisa memanggil Kemenak dan bisa memanggil Kemendikbud. Sementara kalau kita melapor tentang guru agama di Komisi 10, mereka bukan mitranya Kemenak. Makanya agak, ya jawabannya pun ya nanti akan kami perjuangkan. Namanya diperjuangkan, kalau nggak mitra, berarti butuh waktu yang sangat lama. Yang ketiga, saat tes tahap pertama, guru induk itu mengunci formasi yang sudah ada. Sementara guru non-induk mau dapat nilai banyak sekalipun, mereka nggak lulus. Karena sudah dikunci oleh guru induk. Ini perlu kita pertanyakan kepada pemerintah. Untuk apa menyuruh non-induk ikut tes kalau memang di sekolah tersebut sudah dikunci oleh induk? Sekarang tahap 1 sudah selesai. Apa yang bisa dilakukan oleh Pansus? Nggak mungkin kita bilang bahwa itu tidak atau diulang, nggak mungkin. Seperti kasus di CPNS, nggak mungkin. Untuk menanggulangi hal tersebut, saya meminta kepada Pansus untuk memanggil ini Direktur PAI Kemenak Pusat untuk memperjuangkan formasi ke daerah. Saya tetap menekankan kepada Direktur PAI Pusat untuk perjuangkan ke Panselnas. Karena kami sama-sama sudah melihat video yang sedang diperjuangkan oleh Mas Menteri ke daerah. Ini jangan sampai terjadi guru umum yang lulus passing grade di tahap pertama dapat formasi, tapi guru agama nggak dapat. Saya memohon kepada Pansus, tolong dipanggil direktur dan perjuangkan agar teman-teman dari guru agama yang sudah lulus passing grade, terutama yang non-induk, agar ditempatkan di sekolah mereka sekarang mengajar. Tidak mungkin mereka ada di situ tanpa mereka dibutuhkan.
Artinya mereka dibutuhkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya meminta kepada Pansus agar meminta Kemendikbud memvalidasi Dapodik. Yang terakhir, karena apa? Kenapa saya bilang Dapodik? Ada anggota kita dari 35 plus sebelum masa sanggah itu mendapatkan afirmasi 75 poin. Artinya lulus. Dia lulus, saudara Pak, afirmasi lulus. Otomatis dia nggak sanggah karena dia lulus. Lulus nggak mungkin sanggah. Tapi setelah masa sanggah, orangnya tidak dapat lagi afirmasi. Kemudian saya menyarankan atau menyuruh kepada anggota saya tersebut untuk menjumpai wali kota agar wali kota memfasilitasi ketemu dengan dinas dan ketemu dengan Kemenak dan BKD. Lebih kurang seminggu yang lalu, wali kota mempertemukan dinas dan BKD dengan ini anggota kita dari 35 plus. Ternyata Dapodik ini guru tahun 2018 dan 2019 tidak aktif lagi. Dan saya tanya, siapa yang salah? Ternyata kesalahan di operator yang tidak memvalidasi Dapodik ini tahun 2018-2019. Artinya dianggap tidak aktif. Padahal ini guru sudah mengajar sejak 8 tahun yang lalu. Namanya umur 35 plus, perasaan umur 27 setelah tamat kuliah dia ngajar. Pada 7 tahun, tapi ada kesalahan operator tahun 2018-2019 tidak divalidasi. Dapodik dianggap tidak aktif. Dinas tidak bisa buat apa-apa. Karena Dapodik sudah terkunci. Makanya saya meminta kepada Pansus meminta email khusus atau bisa sanggah khusus agar dinas bisa menyanggah, dinas yang menyanggah. Tidak perlu lagi orang per orang yang menyanggah. Setiap permasalahan yang timbul bagi anggota, dia melapornya ke dinas. Dinaslah yang menyanggah kepada Panselnas. Betul tidak ini anak punya SK, betul tidak ini anak aktif. Bukan lagi orang per orang. Kadang-kadang orang ini internet nggak bisa link, kadang-kadang terlambat dibukanya. Makanya saya minta lewat Pansus agar Panselnas membuka link agar dinas bisa sanggah. Ini saya kira 5 permintaan saya dari saya ketua. Mudah-mudahan bisa dibantu, tapi saya lebih senang kalau melihat Pansus DPD RI terarah di guru agama sehingga hasil nanti yang akan kita capai lebih kepada keberhasilan karena tidak campur antara Komisi 10 dan DPD RI. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar agar bisa menjadi aparatur sipil negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.